Sebelum apapun, izinkan aku mengatakan ini dengan jelas. Apa yang sedang kamu rasakan sekarang bukan semangat yang meledak-ledak dan bukan juga takut yang membuatmu lari. Itu tekanan. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin kamu menarik napas. Bukan untuk bereaksi, tapi untuk mendengarkan. Ada pesan-pesan yang tidak diciptakan untuk memacu emosi, melainkan untuk menegakkan batin. Tekanan sering muncul ketika sesuatu yang nyata sedang bersiap mengambil bentuk. Kamu mungkin sudah merasakannya lewat hal-hal kecil. Toleransimu terhadap obrolan yang dangkal menghilang. Pola lama terasa tidak muat lagi. Bahkan kalimat-kalimat doa atau harapan yang dulu kamu ulang terasa usang. Seolah ruang batinmu sudah bertumbuh melampaui wadah yang selama ini kamu pakai. Itu bukan kebetulan. Itu transisi. Banyak orang mengira tujuan hidup datang sebagai perasaan yang manis. Padahal seringnya tidak. Tujuan datang sebagai gangguan. Ini bukan pesan untuk menghiburmu atau membuatmu nyaman. Ini untuk membantumu membaca musim apa yang sedang kamu pijak. Apa yang sedang dibentuk dalam musim ini bukan tentang mencari seseorang untuk menutup kekosongan di dalam dirimu. Kekosongan itu tidak pernah menjadi inti. Ini tentang penempatan, penyelarasan. Dua hidup yang bertemu bukan untuk lari dari dunia, melainkan untuk memberi pengaruh. Bukan untuk membius luka, melainkan untuk memikul tanggung jawab. Kamu tidak dibentuk untuk hubungan yang hanya terasa enak. Kamu dibentuk untuk kemitraan yang sanggup menahan beban. Ada satu prinsip yang selalu benar. Karya terbaik lahir bukan dari kenyamanan, tetapi dari ketahanan, dari gesekan, dari kehilangan, dari masa-masa ketika semuanya tidak masuk akal, tapi ada sesuatu dalam dirimu yang tetap berjalan maju. Karena ini bukan tentang romansa semata, ini tentang tugas hidup. Dan ketika tugas hidup itu sudah dekat, suasana di sekelilingmu berubah. Keterikatan lama mengendur, kejernihan baru menajam, harganya terlihat lebih jelas, tetapi panggilannya juga semakin terang. Kalau ini terasa mengena, itu karena sebagian dari dirimu sudah tahu. Ini sedang berbicara tentangmu. Bukan karena kamu istimewa dalam cara yang dramatis, tetapi karena kamu bersedia. Dan kesediaan adalah bahasa yang selalu ditanggapi oleh kehidupan. Tapi pahami ini, kesediaan selalu berujung pada tanggung jawab, dan tanggung jawab selalu menuntut pilihan. Jadi saat kamu melangkah ke peran baru ini, aku mengundangmu menyatakan kesiapanmu, bukan untuk pamer, melainkan sebagai keputusan yang tenang namun tegas. Tulis di kolom komentar, "Aku siap." Sebagai deklarasi pribadimu bahwa kamu memilih selaras daripada nyaman, memilih kebenaran daripada kebiasaan. Tetap bersamaku sampai selesai. Kita akan menutup ini dengan niat, bukan sensasi. Kita akan melepaskan yang tidak lagi layak ikut ke musim berikutnya, lalu melangkah dengan jernih. Ini bukan gembar-gembor, ini penyelarasan. Bab 1. Rancangan yang melampaui garis keturunan. Ada momen dalam hidup ketika sesuatu bergerak begitu dalam sampai kata-kata terasa kecil. Itu bukan semangat dangkal dan bukan juga takut. Itu pengenalan, sebuah tahu yang sunyi namun mengguncang. Seakan ada sesuatu yang sangat lama di dalam dirimu baru saja tersentuh. Apa yang kamu rasakan sekarang bukan sekadar ketertarikan biasa, bukan rasa penasaran emosional, dan jelas bukan kebetulan. Ini seperti gema dari sebuah rancangan yang sudah ada jauh sebelum namamu dikenal oleh dunia. Ada satu kebenaran tua, hidup kita tidak berdiri tanpa pola. Ada arah yang disusun bahkan ketika kita belum bisa menjelaskannya. Dan di dalam rancangan itu, tersimpan pertemuan-pertemuan yang tidak lahir dari darah, budaya, atau kenyamanan, melainkan dari niat yang lebih besar dari sekadar cocok. Intensitas yang kamu rasakan bukan cinta yang diperbesar. Itu aktivasi. Sesuatu di inti dirimu merespons karena mengenali pola yang memang ditakdirkan untuk dikenali. Itulah mengapa logika sering tertinggal. Logika itu penting, tetapi tidak semua hal suci bisa dibaca hanya dengan rumus. Ada bagian dari kebenaran yang pertama kali dikenali oleh keheningan, oleh batin yang peka sebelum pikiran sempat memberi label. Dunia mengajarkan kita mencari kecocokan. Kita nyambung tidak? Kita nyaman tidak? Tetapi penyelarasan bertanya lebih dalam.
kita bergerak ke arah yang sama, tidak? Yang sedang terjadi di sini bukan dua orang yang saling menambal kekurangan, bukan dua jiwa yang saling menyelamatkan karena sama-sama kosong. Ini adalah pertemuan dua hidup yang utuh, dua orang yang masing-masing telah ditempa, lalu diposisikan untuk membawa sesuatu yang tidak bisa ditanggung sendirian. Kamu mungkin mulai paham kenapa hubungan-hubunganmu yang dulu terasa melelahkan, bukan menghidupkan. Di permukaan tampak benar, tapi energi tidak mengalir. Kamu sudah berusaha, memberi lebih, mengecilkan diri, berharap suatu hari semuanya mengalir. Namun tidak pernah benar-benar terjadi. Bukan karena kamu jahat, bukan karena kamu gagal. Bisa jadi karena arsitekturnya tidak tepat, seperti memasang kabel pada sumber daya yang salah. Usaha ada, tapi transmisi tidak pernah sampai. Yang kamu hadapi sekarang terasa berbeda. Ada gerak, ada kesadaran, ada penajaman. Kehadiran mereka tidak mengalihkanmu dari panggilan hidupmu. Mereka justru menghadapkannya. Mereka tidak menghapus lukamu. Mereka menerangi kekuatanmu. Mereka tidak melengkapimu. Mereka menegaskan dirimu. Karena inti dari koneksi ini bukan kenyamanan emosional. Ini aktivasi misi hidup. Ada prinsip sederhana. Cahaya tidak diciptakan untuk disembunyikan. Ada orang-orang yang bukan datang untuk menjadi cahaya bagimu, melainkan menjadi penyangga yang membuat cahayamu bisa berdiri lebih tinggi. Mereka tidak menciptakan terangmu, tetapi mereka membantu terangmu menemukan tempatnya. Itulah mengapa pertemuan ini membangunkan keberanian yang lama tertidur. Mimpi-mimpi lama kembali muncul. Keyakinan yang terkubur mulai berbicara. Kamu bukan menjadi orang baru. Kamu sedang mengingat siapa dirimu sebelum bertahan hidup memaksamu mengecil, sebelum kekecewaan melatihmu untuk realistis sampai lupa berani, sebelum takut membuatmu percaya bahwa memimpin itu terlalu mahal. Ini bukan ajakan untuk gegabah. Penyelarasan sejati tidak melompati karakter. Ia memurnikannya. Hidup tidak menyatukan orang untuk lari dari proses, tetapi untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Saat dua hidup bertemu oleh rancangan, bebannya biasanya bertambah, tetapi daya yang menyertai juga bertambah. Kamu mungkin merasa kewalahan karena batinmu menangkap berat dari apa yang mungkin kamu bawa. Pengaruh, penjagaan, kreativitas, ketegasan, kehadiran yang menenangkan. Hal-hal ini tidak datang tanpa harga. Karena itu, persiapan sering berupa kesendirian, disalahpahami, tertunda, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai penguatan. Rancangan yang melampaui garis keturunan bukan tentang mengganti keluarga atau memuja seseorang. Ini tentang memahami bahwa hidup membangun lapisan demi lapisan. Kekerabatan batin, kalau memang ditakdirkan, tidak akan menggeser pusat hidupmu. Ia justru memperdalammu, membawamu menuju kejernihan, bukan pelarian. Menuju disiplin, bukan candu. Kalau kamu bijak, kamu tidak akan terburu-buru memberi label pada koneksi ini. Nama-nama bisa menyusul. Yang lebih penting sekarang adalah kepekaan. Perhatikan apa yang terbangun saat mereka hadir di ruang kesadaranmu. Apakah kamu terdorong menuju tujuan atau menjauh darinya? Menuju kejernihan atau kebingungan? Menuju keberanian atau kompromi? Rancangan yang benar tidak menumbuhkan kekacauan. Ia menata, meski kadang meregangkan. Bab ini bukan tentang kepastian total. Ini tentang pengenalan. Menghormati kemungkinan bahwa yang kamu rasakan bukan emosi acak, melainkan penyelarasan yang sedang terbuka perlahan. Bukan pertama kali di logikamu, tetapi di batinmu. Tempat kebenaran sering dikenali jauh sebelum dijelaskan. Bab 2. Ditempa dalam api yang berbeda. Beberapa musim paling menyakitkan dalam hidupmu bukan jalan memutar. Mereka tungku. Dan kalau kamu mendengarkan dengan jujur, kamu akan menyadari sesuatu yang mengejutkan. Kamu tidak menjadi abu. Kamu menjadi lebih padat, lebih jernih, lebih kuat. Yang dulu menekanmu kini mengeluarkan minyak dari dalam dirimu. Kebijaksanaan yang hanya lahir dari tekanan. Kamu dan orang yang selaras dengan tugas hidupmu tidak ditempa oleh api yang sama. Hidup tidak melakukan pekerjaan yang berulang. Ia menyalakan dua tungku berbeda dengan suhu berbeda untuk tujuan berbeda. Dari luar itu tampak seperti pemisahan, penundaan, bahkan seperti ditinggalkan.
Namun dari sudut pandang yang lebih luas, itu presisi. Ada prinsip yang selalu berlaku. Dua orang hanya bisa saling mengasah jika keduanya sudah cukup tempered. Logam mentah mudah bengkok. Baja yang ditempa mampu menahan tepi. Apa yang kamu alami bukan penderitaan acak. Itu pelatihan. Salah satu dari kalian ditempatkan dalam api hati, pengkhianatan, kehilangan, terbuka lalu kecewa. Kamu belajar betapa dalam kata-kata bisa melukai, betapa sunyi bisa menggema, betapa dekatnya seseorang tidak selalu berarti aman. Tapi di dalam api itu, sesuatu yang langka terbentuk. Kemampuan duduk bersama rasa sakit tanpa berubah menjadi pahit. Kemampuan pulih tanpa menjadi keras. Kemampuan mengatur diri, bukan karena tidak ada yang peduli, tetapi karena kamu sedang diajar menjadi sumber, bukan bergantung. Yang lain ditempatkan dalam api berbeda, api perlawanan. Bukan air mata, melainkan tekanan sistem, hambatan yang tidak kelihatan, lingkungan yang memaksa kalian berpikir, merencanakan, membaca pola. Kamu belajar berdiri ketika suasana terasa memusuhi. Kamu dilatih merespons dengan strategi, bukan impuls. Kalian berdua, pada masa-masa tertentu, terasa seperti orang luar. Terlalu dalam untuk ruang dangkal, terlalu kuat untuk dimengerti, terlalu memikul banyak hal sendirian. Kamu bertanya-tanya kenapa koneksi tidak bertahan, kenapa rasa pulang selalu sementara. Tetapi apa yang tampak seperti penolakan bisa jadi perlindungan. Ikatan yang belum matang akan runtuh di bawah beban siapa dirimu yang sedang dibentuk. Ada kisah klasik tentang seseorang yang lama dilatih di tempat yang sepi, menghadapi binatang-binatang batinnya tanpa tepuk tangan. Latihan tersembunyi itu bukan hukuman, itu persiapan. Ketika tantangan besar muncul, ia sudah punya otot yang tidak terlihat orang lain, ketenangan, keberanian, kepekaan, daya tahan. Seperti itulah musim-musim yang dulu kamu anggap terbuang. Empathy menjadi discernment. Rasa sakit menjadi persepsi, kesepian menjadi kapasitas memimpin. Pengalaman yang dulu membuatmu merasa tertinggal ternyata menjadi senjata yang kamu bawa ke masa depan. Pahami ini, kehidupan menahan kalian terpisah bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menyelamatkan. Jika kalian dipertemukan terlalu cepat, kalian akan saling melukai dari tempat yang belum sembuh. Api yang belum ditempa, jika digabung, bisa meledak. Hidup menunggu sampai kedua wadah sanggup menampung apa yang hendak dituangkan. Ketika waktu penyelarasan tiba, sesuatu yang indah terjadi. Luka lama tidak lagi berdarah. Ia menjaga. Air mata yang dulu jatuh diam-diam menjadi peta untuk melindungi orang lain. Bekas goresanmu berubah menjadi struktur. Tempat-tempat yang kamu selamatkan diri darinya menjadi batu bata untuk rumah yang kelak memberi teduh bagi orang lain. Dunia mengajar kita menyembunyikan sakit. Kebijaksanaan mengajar kita menebusnya. Kamu hanya bisa memberi penghiburan yang nyata dari penghiburan yang pernah kamu terima. Kamu tidak bisa melindungi sesuatu yang belum pernah kamu pelajari cara membawanya. Itulah mengapa latihanmu berbeda. Satu dari kalian menguasai bahasa hati, yang lain menguasai bahasa medan, dan masa depan membutuhkan keduanya. Dunia yang retak di bawah tekanan tidak butuh kecerdasan tanpa kasih, dan tidak butuh kasih tanpa kebijaksanaan. Dunia butuh pemimpin yang bisa merasakan dalam tanpa terseret, dan bisa berpikir jernih tanpa membeku. Saat kalian berdiri bersama kelak, kalian akan mengerti kenapa api itu harus terpisah. Satu tahu cara memeluk yang terluka, satu tahu cara menjaga batas, satu menenangkan jiwa, satu memperkuat misi. Kalian menjadi tempat yang cukup kuat untuk memikul tanggung jawab dan cukup lembut untuk manusia yang rapuh. Bab ini bukan memuja penderitaan, ini memahami penderitaan. Api tanpa tujuan melukai, api yang punya tujuan mengubah. Tidak ada tekanan yang benar-benar terbuang bila kamu mengubahnya menjadi kebijaksanaan. Maka ketika kamu menoleh ke belakang pada kesendirian, salah paham, musim yang terasa mandek, lihatlah itu sebagai tempat latihan suci. Tungku telah bekerja, baja itu kini kokoh, dan yang dulu menyakitimu bukan lagi kelemahanmu.
Ia menjadi arsitektur masa depan yang sedang kamu bangun. Bab 3. Medan resonansi. Pernahkah kamu masuk ke sebuah ruangan dan merasakan suasananya sebelum satu kata pun diucapkan? Bukan karena seseorang bicara, tetapi karena sesuatu hadir. Kamu tidak bisa menamai, tetapi batinmu membaca seperti tanda. Itu bukan halusinasi, itu kepekaan. Dan ini adalah salah satu jendela paling jelas untuk memahami apa yang terjadi ketika dua orang selaras oleh tugas hidup. Mereka tidak hanya berbagi hubungan, mereka membentuk iklim. Saat dua hidup benar-benar selaras, lahir sebuah medan resonansi. Atmosfer batin yang diam-diam menyesuaikan apapun di sekitarnya. Ini bukan mistik kosong dan bukan sensasi emosional. Ini realitas psikologis dan spiritual sekaligus. Kesepakatan yang benar punya berat. Ketika dua orang sepakat dalam nilai yang sama, arah yang sama, dan komitmen yang sama, keputusan menjadi lebih bersih. Energi menjadi lebih terarah. Ketegangan batin berkurang. Dan yang mengejutkan, lingkungan mulai mengikuti. Itulah mengapa ketika koneksi ini otentik, kamu tidak hanya merasa dekat. Kamu merasa tertata. Bukan tenang rapuh yang bergantung pada keadaan sempurna, tapi damai yang muncul karena batinmu menangkap bahwa ada keteraturan yang sedang dipulihkan. Medan resonansi juga melakukan sesuatu yang tidak selalu nyaman. Ia mengekspos yang palsu tanpa kamu perlu bertarung. Ada orang-orang yang tidak suka versi dirimu yang mulai stabil. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskan kenapa. Mereka hanya menjauh. Mereka berhenti menghubungi. Ini bisa membingungkan sampai kamu paham. Yang pergi bukan selalu orang yang kamu kehilangan. Seringkali itu keterikatan yang sudah kamu lampaui. Medan ini bekerja seperti filter kebenaran. Ia menekan motif, menyingkap agenda tersembunyi, membuat hubungan yang dua muka menjadi tidak betah. Maka koneksi yang toksik jarang bertahan ketika iklim hidupmu naik level. Ada kisah tentang seseorang yang dipanggil keluar dari persembunyian menuju peran besar. Hal pertama yang terjadi bukan sorak-sorai, melainkan pemilahan. Orang-orang yang tidak sejalan dilepas. Dari luar tampak seperti kehilangan, tapi sebenarnya penyempurnaan. Karena kemenangan bukan datang dari keramaian, melainkan dari keselarasan. Ini mengajarkan satu kebenaran yang keras, tapi menyembuhkan. Kadang hidup menipiskan lingkaranmu untuk menguatkan iklimmu. Medan resonansi menciptakan cuaca baru. Sebagian orang tumbuh di dalamnya. Mereka yang mencintai kejujuran, kesetiaan, pertumbuhan, misi. Sebagian lain sesak. Mereka yang hidup dari drama, manipulasi, atau akses dangkal. Dan ini bukan sesuatu yang kamu paksa. Itu terjadi alami ketika hidupmu menjadi selaras dari dalam. Lingkungan tidak hanya dibentuk oleh apa yang kamu klaim, tetapi oleh apa yang kamu setujui setiap hari. Kekhawatiran adalah persetujuan terhadap prediksi ketakutan. Kepahitan adalah persetujuan terhadap luka masa lalu. Kepercayaan adalah persetujuan terhadap kemungkinan yang lebih tinggi. Ketika dua orang selaras mulai menyepakati hal yang lebih tinggi bersama, suasana mulai mengangkat diri. Itulah sebabnya medan ini terasa seperti hening, bukan kosong, melainkan penyaringan. Ia mengurangi gangguan batin. Ia menurunkan noise di kepala. Dan karena ia medan keselarasan, ia juga menjadi mekanisme hadirnya kecukupan. Bukan karena hidup adalah mesin pemberi hadiah, tetapi karena kejernihan melahirkan pengelolaan yang baik, dan pengelolaan yang baik menarik peluang yang tepat. Kadang bantuan datang sebagai uang, kadang sebagai kesempatan yang tepat waktu, kadang sebagai percakapan yang menjawab pertanyaan yang kamu bawa berbulan-bulan. Kadang sebagai perlindungan yang baru kamu sadari setelah lewat. Medan resonansi tidak hanya menarik hal, ia menarik timing. Ia membuatmu melihat apa yang mungkin sudah dikirim sejak lama, tetapi dulu tertutup oleh kebisingan. Namun ada satu musuh halus dari medan ini, keraguan yang membuka kembali luka lama. Keraguan sering menyamar sebagai perlindungan diri. Aku sudah pernah begini, aku tahu akhirnya, orang pasti pergi. Jika kamu tidak hati-hati, luka kemarin menjadi kacamata hari ini. Setiap diam terasa penolakan. Setiap jeda terasa pengkhianatan. Begitulah cedera lama menguras tugas baru. Melindungi medan resonansi berarti melindungi persetujuan batinmu.
Bukan persetujuan yang menolak realitas, tetapi persetujuan yang menolak trauma menjadi otoritas terakhir. Ada latihan sederhana. Jaga apa yang kamu izinkan tinggal di pikiranmu. Apa yang kamu renungkan menjadi cuaca yang kamu tinggali. Kalau kamu mencari tanda praktis, perhatikan apa yang terjadi pada damai batinmu ketika kebiasaan, percakapan, atau orang tertentu masuk. Apakah stabilitasmu meningkat atau kebingunganmu naik? Apakah kamu bergerak menuju kejujuran atau performa? Medan resonansi adalah pengukur yang jujur, yang nyata bertumbuh, yang palsu menolak. Karena itu medan ini terasa seperti benteng, bukan penjara, bukan ruang gema, melainkan batas suci, tempat di mana hanya kebenaran bertahan, hanya kesetiaan menetap, hanya tujuan yang tersisa. Dan ketika iklim itu mapan, kamu tidak perlu mengumumkannya. Atmosfer akan bicara sendiri. Saat dua hidup benar-benar selaras, dunia di sekitarnya tidak hanya mengamati perubahan, ia menyesuaikan diri. Bab 4. Cermin kedaulatan. Ada cinta yang hanya memanjakanmu, dan ada cinta yang membangunkanmu. Yang satu memberi makan kebutuhanmu akan nyaman. Yang lain memanggil batinmu kembali ke tahtanya. Dan jika kamu pernah merasa lebih gelisah oleh rasa hormat seseorang daripada oleh perhatian mereka, mungkin kamu sedang bertemu sesuatu yang langka. Cermin yang tidak memantulkan lukamu dulu, melainkan bobot dirimu yang sebenarnya. Banyak hubunganmu di masa lalu juga cermin, tetapi cermin retak. Mereka memantulkan ketakutan orang lain, rasa tidak aman, kebutuhan menguasai sesuatu yang mereka tidak mengerti. Sebagian orang hanya bisa berhubungan dengan versi dirimu yang kecil. Maka ketika kamu mulai bertumbuh, ketika kamu lebih jernih, ketika cahayamu berhenti meminta izin, mereka menyebutmu terlalu ini dan terlalu itu. Bukan karena kamu salah, tetapi karena kamu memaksa mereka melihat sesuatu yang mereka hindari dalam diri mereka sendiri. Cahaya selalu mengungkap, dan kadang orang tidak membencimu. Mereka membenci apa yang kehadiranmu bongkar. Karena itu mereka mencoba melabelimu sulit, agar mereka bisa meredupkan apa yang tidak bisa mereka kendalikan. Namun koneksi ini berbeda. Orang ini tidak memantulkan lukamu seakan itu identitasmu. Mereka tidak mengunci kamu dalam alur cerita apa yang pernah terjadi padamu. Mereka tidak menyelamatkanmu, karena kamu memang tidak diciptakan untuk diselamatkan oleh manusia. Mereka justru menghormati dirimu dengan cara yang memaksa kamu mengingat siapa kamu. Ini yang aku maksud cermin kedaulatan. Cermin sejati bukan hanya menunjukkan wajah. Ia memperbaiki posture. Ia membuatmu berdiri lebih tegak tanpa memaksa. Ketika seseorang melihatmu dengan penghormatan, bukan iba, kamu memahami penyembuhan dalam bentuk baru. Bukan penyembuhan karena diperlakukan rapuh, melainkan penyembuhan karena diperlakukan berharga. Iba menaruhmu di bawah, hormat mengangkatmu setara. Ada kisah tentang seseorang yang gagal lalu tenggelam dalam rasa malu. Ia mengira dirinya selesai. Namun hidup mempertemukannya dengan pemulihan, bukan untuk menghapus kesalahan, tetapi untuk menegaskan bahwa kesalahan tidak menjadi kata terakhir. Dan dari pemulihan itu, ia diberi tanggung jawab baru. Itulah cermin kedaulatan. Ia tidak menyangkal bekas luka, tetapi menolak menjadikan bekas luka sebagai cerita utama. Dan ada kebenaran lebih dalam. Koneksi ini bukan dibangun dari kekurangan, ia dibangun dari kepenuhan. Hubungan yang lahir dari kebutuhan biasanya melekat, tawar-menawar, runtuh saat tekanan datang karena dua orang berusaha minum dari gelas kosong. Tetapi hubungan yang lahir dari tujuan membawa energi lain, sebuah ruang ketiga, nilai bersama yang lebih kuat daripada ego masing-masing. Namun tantangan terbesar bab ini sering bukan dari luar, melainkan dari dalam. Percaya bahwa kamu pantas dilihat dengan benar. Jika kamu terlalu lama hidup di bawah kritik, batinmu belajar bertahan dalam gelap. Bukan kesombongan, tetapi kebanggaan defensif. Aku tidak butuh siapapun, karena butuh itu terasa tidak aman. Atau penolakan terhadap pujian karena tidak cocok dengan cerita lama. Itu sebabnya sebagian orang menyabotase cinta sehat, bukan karena mereka benci damai, tetapi karena damai terasa asing. Di sini kerendahan hati menjadi penyembuhan. Kerendahan hati bukan mengecilkan diri,
Kerendahan hati adalah menyetujui kebenaran tentang dirimu. Jika hidup mengirim cermin yang memantulkan dirimu sebagai sosok yang layak memimpin, kamu perlu membiarkan identitas lama mati. Identitas yang hanya tahu bertahan, yang selalu menunggu ditinggalkan, yang curiga pada kebaikan. Karena kamu tidak bisa memakai mahkota batin sambil terus mengulang bahasa kekalahan. Latihan hariannya sederhana. Setiap hari, lakukan satu tindakan kecil yang membuktikan kamu menerima versi dirimu yang lebih dewasa. Bukan performa, bukan kesempurnaan, hanya keputusan yang selaras. Bicara dengan jelas tanpa minta maaf. Pasang satu batas tanpa rasa bersalah. Selesaikan satu hal yang kamu tunda. Berjalan seperti seseorang yang dipanggil oleh hidup, bukan sekadar ditoleransi. Cermin kedaulatan tidak datang untuk menggelembungkanmu. Ia datang untuk memulihkanmu, mengingatkanmu bahwa kamu tidak meminta cinta dari tanah. Kamu sedang belajar hidup dari tempat yang sejak awal sudah melihatmu layak, mampu, dan cukup kuat untuk memikul peranmu. Bab 5. Berkumpulnya mereka yang terpanggil. Ada saatnya penyelarasan berhenti menjadi rahasia dan mulai terlihat. Sampai sekarang, banyak pembentukan dalam dirimu terjadi di belakang layar. Pemangkasan sunyi, penguatan tersembunyi, penataan batin. Tetapi ketika penyatuan yang benar terbentuk, ketika dua hidup mengambil posisi dalam kesepakatan, sesuatu bergeser melampaui pribadi. Sebuah posisi terbuka, sebuah kursi tanggung jawab diduduki, dan dunia yang tak terlihat sering merespons lebih dulu sebelum dunia yang terlihat mengerti. Setiap kali hidup melahirkan karya baru, ia juga mengumpulkan orang yang tepat. Tidak ada tugas besar tanpa perakitan, tidak ada bangunan tanpa tim. Bukan karena kamu tidak mampu, tetapi karena sesuatu yang penting selalu membutuhkan struktur. Ada kisah tentang seorang pembangun yang diminta memulihkan tembok kota. Itu bukan pekerjaan satu orang dengan semangat saja. Itu pekerjaan yang selesai ketika keluarga-keluarga, pekerja terampil, penjaga, dan pemimpin mengambil pos masing-masing. Dan begitu pekerjaan mulai, gangguan muncul. Kenapa? Karena posisi tanggung jawab sudah aktif. Ketika kamu membangun sesuatu yang berarti, perlawanan sering datang bukan sebagai tanda kamu salah, melainkan tanda kamu sedang menata sesuatu yang nyata. Pembangun itu paham satu hal. Bangunan yang kokoh lahir dari ketepatan, bukan kebisingan. Ia tetap lanjut. Ia memilih membangun daripada berdebat. Ia memilih fokus daripada panik. Dan inilah yang terjadi ketika kamu dan orang yang selaras dengan tugasmu mulai berjalan bersama. Penyatuan kalian menjadi posisi, bukan sekadar hubungan. Ia mengirim sinyal, keteraturan sedang ditegakkan di sini. Dan segera pemilahan terjadi. Kamu akan melihat sebagian orang memudar tanpa drama. Tidak ada pertengkaran, tidak ada pengkhianatan, hanya pelepasan sunyi. Mereka bukan musuh, mereka hanya pengisi tempat sementara. Orang yang hadir untuk musim tertentu, bukan untuk beban jangka panjang. Melepas mereka bukan kehilangan, itu akurasi. Bersamaan dengan itu, hal lain terjadi. Orang yang tepat mulai mengenalimu. Bukan karena kamu mempromosikan diri, melainkan karena DNA nilai merespons otoritas. Penyelarasan sejati tidak menunggu gelar. Ia mengenali panggilan. Bab ini adalah tentang klasifikasi. Ketika hidup mengangkat sebuah posisi, kepalsuan tidak bisa nyaman. Tidak selalu terbongkar di depan umum, tetapi terbongkar di dalam. Iklim baru membuat pura-pura terasa melelahkan. Motif muncul. Mereka yang hadir hanya untuk akses, perhatian, atau keuntungan akan mundur. Mereka merasakan tekanan keaslian dan alih-alih menyesuaikan, mereka keluar. Itu bukan kejam. Itu perlindungan. Orang yang bertahan dan orang yang datang biasanya membawa kualitas berbeda. Mereka tidak menguras energimu. Mereka tidak berkompetisi soal siapa paling penting. Mereka tidak menuntut diyakinkan terus. Mereka datang siap. Namun tanggung jawab bab ini besar. Kamu harus berani memegang posisi. Otoritas yang tidak dijaga melahirkan kekacauan. Kepemimpinan yang menghindari kepekaan mengundang kekacauan. Tidak semua yang antusias layak dekat. Tidak semua yang terdengar dalam betul-betul selaras. Kepekaan bukan kecurigaan,
Kepekaan adalah pengelolaan. Kamu tidak dipanggil untuk mengumpulkan banyak orang. Kamu dipanggil untuk membangun ruang yang cukup kuat, menahan beban, dan cukup bersih, menampung kehadiran yang menenangkan. Dan setiap orang yang kamu izinkan dekat akan memperkuat struktur atau melemahkannya. Disinilah banyak orang yang baik tersandung. Mereka mengira loyalitas berarti selamanya. Mereka mengira sejarah berarti takdir. Padahal hidup tidak sentimental soal musim. Ketika hidup bergerak, ia bergerak dengan tujuan. Menahan orang yang salah karena rasa bersalah bisa menunda kedatangan orang yang tepat. Ada juga teladan kepemimpinan. Melayani banyak orang, tetapi mempercayakan hal penting pada sedikit orang. Bukan karena yang lain tidak bernilai, tetapi karena tugas membutuhkan struktur. Dan ketika waktunya maju, sebagian akan pergi. Kamu tidak perlu mengejar. Kamu hanya perlu jernih. Bab ini meminta keberanian. Berani berkata tidak tanpa penjelasan panjang. Berani melepas tanpa dendam. Berani percaya bahwa dukungan yang tepat akan datang di waktu yang tepat. Pasukan yang tepat sedang mencari tempat berkumpul. Namun mereka hanya berkumpul di tempat di mana otoritas stabil. Saat kamu ragu pada hakmu untuk memimpin hidupmu sendiri, sinyal melemah. Saat kamu berdiri rendah hati tapi tegas, penyelarasan bergerak lebih cepat. Ini bukan soal ego, ini soal ketaatan pada arah hidupmu. Tubuh besar selalu bertumbuh ketika tiap bagian bekerja sesuai perannya. Bukan ketika semua orang bertahan selamanya, tetapi ketika setiap orang berada di tempat yang tepat. Tugasmu sekarang bukan membujuk, tugasmu membaca, bukan mengejar, tetapi membangun. Bab 5 adalah titik balik. Dari kedekatan menjadi pengaruh, dari keintiman menjadi infrastruktur, dari doa sunyi menjadi karya yang mulai terlihat. Yang sedang dibangun lebih besar daripada persahabatan, lebih besar daripada hubungan, lebih besar daripada kepuasan pribadi. Ini struktur yang dimaksudkan untuk bertahan lama, dan hanya mereka yang memperkuatnya yang layak berada di dalam dindingnya. Bab 6. Mandat pertama, menulis ulang kontrak lama. Ada sesuatu yang berubah ketika kamu sadar hidupmu bukan hanya milikmu sendiri. Di bawah pilihanmu, perjuanganmu, bahkan kepribadianmu, ada cerita yang dimulai jauh sebelum kamu lahir. Pola-pola berulang diam-diam. Ketakutan menyamar sebagai normal. Kekurangan diberi nama, memang begini keluarga kita. Dan selama beberapa generasi, tidak ada yang mempertanyakannya. Sampai sekarang, kamu tidak lahir pada momen ini secara kebetulan. Kamu berdiri di ambang, di titik ketika sejarah meminta interupsi. Dari sudut pandang yang matang, hidup tidak hanya membentuk individu. Hidup membentuk garis, warisan, dan kebiasaan kolektif. Ada pola yang bisa menjadi berkat, ada pola yang bisa menjadi beban. Dan inilah wahyu yang banyak orang lewatkan. Apa yang diwariskan tanpa sadar bisa dihadapi dengan sadar. Dan ketika dihadapi dengan keberanian, ia bisa diakhiri. Bab ini menandai mandat pertamamu. Ketika dua hidup selaras bertemu dalam tujuan, mereka bukan hanya membangun kemitraan. Mereka mengambil peran sebagai pengelola warisan. Bayangkan ini sebagai tata kelola batin, bukan dominasi, bukan keangkuhan, tetapi tanggung jawab. Otoritas sejati selalu terkait dengan pengelolaan. Kekuatan bukan untuk menguasai, melainkan untuk merawat. Yang dipercayakan kepadamu sekarang mungkin bukan tanah atau gelar, melainkan pola-pola batin yang akan memengaruhi generasi setelahmu. Banyak keluarga tanpa sadar menandatangani kontrak lewat ketakutan. Bukan dokumen fisik, tetapi kesepakatan yang lahir dari bertahan hidup. Kita selalu kesulitan. Di keluarga ini, kebahagiaan tidak pernah lama. Sukses itu bukan untuk kita. Kalau senang, nanti jatuh. Kalimat-kalimat seperti ini terdengar seperti deskripsi, padahal sering berfungsi seperti deklarasi. Deklarasi menjadi ekspektasi. Ekspektasi menjadi persetujuan. Persetujuan membentuk hasil. Ada kisah tentang seseorang yang berasal dari latar yang tidak mendukung apa-apa, tetapi ia dipanggil keluar dan diberi kontrak baru. Hidupnya akan menjadi sumber kebaikan bagi banyak orang.
Ia tidak bernegosiasi dengan masa lalu. Ia meninggalkannya. Dan dengan meninggalkan, ia menulis ulang masa depan. Kamu berdiri pada posisi serupa, bukan karena kamu tanpa celah, tetapi karena kamu bersedia. Itulah mengapa perlawanan sering meningkat saat perubahan sudah dekat. Sistem lama jarang runtuh dengan sunyi. Ketika kamu mulai menantang batas-batas yang diwariskan, ketegangan naik, argumen muncul, keraguan menguat, kebiasaan lama mencoba mengambil alih lagi. Jangan salah membaca itu. Itu bukan bukti kamu salah. Seringkali itu adalah suara terakhir dari sesuatu yang sedang kehilangan kuasa. Ada prinsip yang tegas. Sesuatu yang merusak tidak diciptakan untuk dikelola selamanya. Ia diciptakan untuk diputus, dan keberanian untuk memutus adalah bagian dari kedewasaan. Disinilah pentingnya keselarasan. Ketika satu orang menyatakan kebenaran sendirian, itu kuat. Ketika dua orang menyatakannya bersama, ia menjadi lebih berdaya karena ada saksi, ada konsistensi, ada struktur. Ada kekuatan tertentu ketika dua hidup sepakat pada arah yang sehat. Apapun yang dulu kabur menjadi lebih jelas, apapun yang dulu goyah menjadi lebih stabil. Peranmu sekarang bukan mengorek setiap luka lama sampai berdarah lagi. Peranmu adalah menolak luka lama menentukan masa depan. Kamu adalah titik interupsi, garis tempat siklus berhenti. Tempat memang begini bertemu dengan cukup sampai di sini. Dan apa yang menggantikan kontrak lama harus diucapkan dengan niat, bukan harapan kosong. Dengan niat. Di tempat kekurangan, kamu menegakkan pengelolaan dan kecukupan. Di tempat ketakutan, kamu menegakkan kejernihan. Di tempat kekacauan emosi, kamu menegakkan komunikasi. Di tempat diam yang mematikan, kamu menegakkan kejujuran yang lembut. Ini bukan fantasi. Ini penyelarasan dengan nilai yang membuat manusia hidup lebih utuh. Mandat ini bukan soal nyaman. Kalau soal nyaman, biayanya kecil. Ini soal membebaskan orang-orang yang mungkin belum kamu temui. Anak-anak yang tumbuh tanpa beban yang kamu pikul. Keluarga yang merasakan damai sebagai hal biasa, bukan barang langka. Itulah mengapa tugas ini terasa berat. Kamu bukan hanya menyembuhkan diri, kamu mengubah arah. Maka ketika kamu berbicara mulai hari ini, bicaralah dengan kejernihan, bukan reaksi, tapi keyakinan. Kata-kata membentuk lingkungan. Pilihan kata menyalakan atau memadamkan harapan. Dan ketika kata-kata itu selaras dengan kebenaran, ia menjadi alat kebebasan. Bab 6 adalah momen kamu berhenti mengatur sakit warisan dan mulai membongkarnya. Kamu tidak sedang menghina keluargamu. Kamu sedang menyelesaikan sesuatu yang mereka tidak sempat selesaikan. Kamu tidak menolak garis keturunanmu. Kamu menebusnya. Mandat pertama tidak glamour, ia pondasi. Tetapi setelah kontrak lama diputus, ruang terbuka untuk sesuatu yang baru, dan apa yang kamu bangun setelahnya tidak lagi dibatasi oleh apa yang dulu mengikatmu. Begitulah sejarah berubah, pelan, tegas, melalui orang-orang yang bersedia berdiri dan berkata, berhenti di sini. Bab 7. Rumah batin itu berdiri. Ada pergeseran ketika keyakinan berhenti tinggal hanya di pikiran dan mulai muncul di pola hidup. Ketekunan sunyi menjadi arsitektur yang terlihat. Ketaatan pribadi meninggalkan jejak pada dunia nyata, dan disitulah rumah batin berdiri. Bab ini bukan tentang perasaan, ini tentang perwujudan. Selama ini banyak yang dibangun di dalam dirimu terjadi di wilayah yang tak terlihat. Air mata tengah malam, disiplin yang tidak dipuji, keputusan kecil yang tidak diketahui orang, musim sepi yang terasa seperti berjalan dalam kabut. Tapi sekarang musim berubah. Keselarasan tidak lagi tersembunyi. Komitmen mulai mengambil bentuk di tempat-tempat biasa. Rumah, jadwal, keputusan kerja, percakapan di meja, cara kamu menghadapi konflik, cara kamu memberkati tanpa mengumumkan. Ada sebuah prinsip yang mengubah cara pandang. Dirimu adalah ruang tinggal bagi nilai yang kamu yakini. Bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu konsisten. Kekudusan, dalam arti kemurnian niat, lahir dari konsistensi, bukan dari materi. Bangunan batin dibangun dari kesesuaian antara misi dan gerak, antara yang kamu katakan dan yang kamu praktikkan. Itulah mengapa rumahmu mulai berubah lebih dulu.
Mungkin bukan ukuran rumahnya, tapi suasananya. Atmosfernya bergeser, kebingungan berkurang. Damai bukan lagi tamu, ia menjadi penghuni. Rumahmu menjadi pusat yang menenangkan, tempat orang merasa aman untuk menghela napas, jernih untuk berpikir, terlindungi untuk pulih. Kamu tidak selalu perlu memberi ceramah. Seringkali penyembuhan dimulai karena iklimnya berbeda. Di tempat yang tertata, kekacauan tidak betah. Di masa lalu, pusat-pusat kehidupan selalu menjadi tempat orang mencari arah, pemulihan, penjernihan. Dan dengan cara yang sama, rumah batin yang sedang dibangun melalui hidupmu menjadi tempat orientasi. Orang yang tersesat menemukan arah di dekatmu. Orang yang luka merasakan stabilitas saat berada di sekitar pola hidupmu. Bukan karena kamu menyelamatkan mereka, tetapi karena hidupmu berlabuh. Ini juga bab ketika pekerjaanmu berhenti terasa sekadar pekerjaan dan mulai menjadi penyalur tujuan. Perubahan ini sering halus. Kamu tetap mengerjakan tugas, tetap bertanggung jawab, namun ada hal yang berubah di bawahnya. Kamu berhenti bekerja hanya untuk uang dan mulai bekerja dari identitas. Karier menjadi kanal untuk melayani, mencipta, melindungi, membangun, memberi dampak. Saat tanganmu dipandu tujuan, kerja membawa bobot berbeda. Usaha menjadi pengelolaan, kreativitas menjadi cahaya, kepemimpinan menjadi perlindungan, dan ya, kecukupan sering mengikuti hidup yang jernih. Bukan karena mengejar gengsi, tetapi karena kejernihan melahirkan hasil. Pengaruh datang karena kamu menjadi orang yang bisa dipercaya. Uang menjadi alat, bukan trofi. Pintu terbuka karena ya dalam dirimu stabil. Peluang datang karena orang bisa merasakan integritas tanpa kamu mengiklankannya. Ada kisah tentang seseorang yang bekerja di lingkungan yang tidak selalu mendukungnya. Ia tidak membangun pengaruh dengan berdebat atau berisik. Ia hidup begitu konsisten, sehingga sistem yang keras pun harus mengakui ada kualitas berbeda pada dirinya. Keunggulan itu bukan ego, itu hasil dari kedalaman. Itulah yang terjadi ketika rumah batin berdiri. Kamu tidak perlu mengumumkan perubahan. Hidupmu menjadi pesan. Cara kamu mencintai menjadi nilai yang berjalan. Cara kamu memaafkan menjadi pelajaran tanpa mikrofon. Cara kamu membangun menjadi ramalan yang bisa ditempati orang lain. Namun mari tegas, tekanan tidak otomatis hilang. Tantangan tetap ada, tetapi bedanya sekarang adalah posisi. Kamu bukan korban yang mencoba bertahan menghadapi cuaca hidup. Kamu menjadi gunung, stabil, tidak mudah dipindahkan, sanggup menahan beban. Orang yang percaya pada arah hidupnya menjadi seperti batu besar. Tidak mudah diguncang oleh rumah, tidak runtuh oleh perubahan kecil. Praktik bab ini sangat sederhana dan sangat nyata. Buat satu sudut kecil di rumahmu, bukan ritual, melainkan jangkar. Tempat kamu menulis visimu, menaruh kalimat pengingat, menata hening beberapa menit. Kembali ke sana tiap minggu bukan untuk pamer spiritual, tetapi untuk menyelaraskan niat. Lalu hiduplah seolah setiap tindakan biasa adalah pilar yang sedang kamu tegakkan. Cara kamu bicara pada pasangan atau keluargamu, cara kamu mengelola uang, cara kamu merespons stres, cara kamu memperlakukan orang asing. Setiap pilihan adalah konstruksi. Bab ini menandai awal pemerintahan diri, bukan dominasi, tetapi pengelolaan. Akhir dari isolasi, awal dari warisan yang terlihat. Hari ketika persiapan pribadimu berubah menjadi bukti nyata. Rumah batin itu berdiri ketika hidupmu akhirnya selaras dengan panggilanmu, dan keselarasan itu menjadi sulit untuk diabaikan. Apa yang baru saja kamu lalui bukan cerita romantis, bukan fantasi, bukan sekadar kata-kata bagus. Ini peta. Bagaimana hidup memindahkan seseorang dari kesendirian menuju keselarasan, dari persiapan menuju posisi, dari sekadar bertahan menuju mengelola. Setiap bab menyingkap lapisan dari kebenaran yang sama. Tidak ada bagian dari hidupmu yang sia-sia, dan tidak ada bagian dari dirimu yang sedang tumbuh itu kebetulan.
Rancangan itu ada jauh sebelum kamu memahaminya. Api membentukmu secara terpisah agar kalian tidak merusak apa yang kelak harus kalian bangun bersama. Medan resonansi mengajarkan bahwa keselarasan mengubah suasana sebelum mengubah hasil. Cermin kedaulatan memaksa kamu melihat identitas yang lebih tinggi daripada luka. Perakitan orang-orang yang tepat mengajarkan bahwa otoritas menarik yang benar dan melepas yang tidak sejalan. Mandat menulis ulang kontrak menunjukkan kamu tidak terjebak pola warisan. Dan rumah batin yang berdiri menegaskan bahwa panggilan harus diwujudkan, bukan sekadar dikagumi. Jadi apa artinya untuk hidup sehari-hari setelah video selesai dan kebisingan kembali? Artinya, kamu mulai hidup dengan koherensi yang sengaja. Perhatikan apa yang konsisten mengurasmu dan apa yang diam-diam menguatkanmu. Lalu pilih sesuai. Latih keputusan yang cocok dengan masa depan yang sedang kamu bangun, bukan masa lalu yang kamu tinggalkan. Saat konflik datang, tanyakan, ini mengundang pertumbuhan atau mencoba menarikku kembali ke persetujuan lama? Ukur progres bukan dari emosi tinggi, tetapi dari stabilitas, kejernihan, dan damai. Biarkan jadwalmu memantulkan nilai. Biarkan kata-katamu memantulkan otoritas. Biarkan kebiasaanmu memantulkan panggilan. Dan yang paling penting, berhentilah menunggu tanda dramatis untuk membenarkan sesuatu yang sudah lama dibentuk lewat ketekunan. Seringkali arah dikonfirmasi bukan oleh pertunjukan besar, melainkan oleh buah yang bertahan. Ketika hidupmu mulai menghasilkan damai di tempat yang dulu chaos, keteraturan di tempat yang dulu kabur, harapan di tempat yang dulu berulang, itu bukan imajinasi. Itu keselarasan yang sedang bekerja. Perjalanan ini tidak berhenti di sini. Ia berlanjut setiap hari. Kamu memilih kebenaran dibanding ketakutan, tujuan dibanding nyaman, keteguhan dibanding cerita lama. Apa yang diungkapkan ini bukan untuk membuatmu kagum. Ini untuk menegakkanmu. Karena bukti paling kuat dari pertumbuhan batin bukan intensitas, melainkan daya tahan. Dan apapun yang kamu bangun dari keselarasan yang sejati bukan hanya akan naik, ia akan bertahan. Sebelum kita tutup, mari kita perlambat ritme hati dan kembali ke pusat. Segala yang kamu dengar mengarah pada satu kebenaran. Keselarasan bukan sesuatu yang kita paksa untuk dapatkan. Keselarasan adalah sesuatu yang kita izinkan terjadi lewat penyerahan dan keteguhan. Kalau kata-kata ini mengguncang sekaligus menguatkanmu, mari kita buat penutup ini menjadi niat, bukan sekadar emosi. Tarik napas pelan, rasakan tubuhmu, rasakan dadamu, dan ucapkan dalam hati, aku memilih kejernihan. Aku melepas persetujuan lama yang lahir dari takut. Aku mengakhiri pola yang melemahkanku. Aku menegakkan batas yang sehat. Aku berjalan dengan tujuan, bukan sekadar kebiasaan. Aku membangun rumah batin yang kokoh. Aku siap memikul tanggung jawab tanpa kehilangan kelembutan. Hari ini, kamu tidak perlu mengulang masa lalu untuk selamanya. Kamu boleh menutup bab yang menguras dan membuka bab yang menegakkan. Semoga hidup membimbingmu pada keselarasan yang stabil. Semoga langkahmu ringan tapi tegas. Semoga keputusanmu jernih. Semoga hubunganmu menjadi ruang yang menguatkan, bukan menghabiskan. Semoga kerja kerasmu menjadi bangunan yang layak kamu tinggali dengan damai. Dan saat ragu mencoba kembali, semoga kamu ingat, kamu tidak sedang mengejar perubahan yang asing. Kamu sedang pulang pada dirimu yang sebenarnya. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Kalau ada bagian yang paling menempel di hatimu, tulis di komentar. Kalimatnya saja sudah cukup. Kadang, satu kalimatmu bisa menjadi jembatan bagi orang lain yang diam-diam sedang berjuang. Dan kalau kamu ingin terus menerima pesan seperti ini, yang membantu menata batin, memperjelas arah, dan menguatkan langkah, pastikan kamu mengikuti kanal ini dan tetap terhubung. Apa yang sedang kamu bangun tidak berhenti di sini. Pesan berikutnya bisa jadi datang tepat di waktu yang paling kamu butuhkan.